SDN Pantai Urip 01 berada di Desa Pantai Urip, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Sekolah yang terletak di sebelah balai desa ini memiliki 6 rombel dengan jumlah murid sebanyak 29 orang. Memiliki aset sekolah yang memadai seperti modal manusia, modal sosial, modal lingkungan alam, modal finansial, modal politik, modal budaya dan agama yang sangat baik dan efektif. SDN Pantai Urip 01 terutama di kelas 1 tahun ini adalah tahun ketiga dalam penerapan kurikulum merdeka. Dalam implementasi kurikulum merdeka, salah satu yang bisa diterapkan pada siswa adalah proyek penguatan profil Pancasila pada pembiasaan literasi. Dalam proyek penguatan profil Pancasila atau P5 menjadi bagian dari implementasi kurikulum merdeka, menekankan upaya mewujudkan pelajar Pancasila dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam implementasinya, pada kehidupan sehari-hari, peserta didik mengalami pengetahuan sebagai bagian dari penguatan karakter, sekaligus memberi kesempatan bagi peserta didik untuk belajar dari lingkungan sekitar. Pembiasaan literasi pada P5 adalah kemampuan murid untuk membaca serta mengelola informasi yang mencakup keterampilan membaca, berpikir kritis, komunikasi efektif, dan memahami teks seperti membaca, menulis, menyimak, melihat, dan berbicara. Memperkenalkan kebiasaan membaca sejak dini akan membantu murid menjadi lebih terbiasa membaca dan memperluas wawasan mereka. Pada kurikulum merdeka, pembelajaran berpusat pada murid, seperti kata Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menuntun segala kodratnya yang ada pada murid, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai anggota manusia maupun anggota masyarakat. Kurikulum ini dirancang mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik, serta memberikan kebebasan kepada murid untuk memilih minat belajarnya. Pada dasarnya, kami mengembangkan prinsip pembelajaran yang meliputi perhatian, motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung, pengulangan, tantangan, dan perbedaan individu. Berlatar belakang dari rapor pendidikan sekolah yang masih merah pada ranah literasi, kurangnya motivasi dan fokus membaca murid setiap hari, maka saya menekankan untuk memberikan pelajaran yang lebih mencintai literasi, terutama pada murid kelas 1. Karena murid kelas 1 adalah pondasi awal agar tiangnya lebih kuat dan kokoh. P5 yang saya ambil adalah Balsam Panca Hebat. Belajar asik menyenangkan, pagi membaca, happy bersama sahabat. Dengan melihat prinsip pembelajaran tersebut, kondisi yang terjadi di kelas saya, yaitu kelas 1 SDN Pantai Urip 01 dengan jumlah murid 14 orang, mereka rata-rata baru mengenal huruf dan kata. Ada juga yang belum mengenal huruf sama sekali, serta kurangnya minat dan motivasi terhadap membaca. Apabila hal ini dibiarkan saja, maka kedepannya akan berdampak pada rapot pendidikan kami. Ada beberapa alasan mengapa praktik baik ini penting diterapkan, yaitu untuk meningkatkan minat baca dan kreativitas siswa, menumbuhkan profil pelajar Pancasila mandiri, bernalar kritis dan kreatif, menciptakan budaya cinta membaca di sekolah, dan menumbuhkan kepemimpinan siswa. Dan yang terpenting, dapat memotivasi saya untuk merancang pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan efektif, sehingga dapat menghasilkan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Dalam praktik baik ini, saya berperan sebagai guru yang meliputi tanggung jawab dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, bermakna, dan menyenangkan kepada murid, serta dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan menggunakan media pembelajaran yang tepat dan inovatif, sehingga dapat meningkatkan motivasi hasil belajar murid ke depannya. Setelah dilakukan identifikasi masalah melalui refleksi diri, maka beberapa tantangan yang terjadi yaitu rendahnya motivasi dan minat membaca murid, pembelajaran yang bersifat
teacher center, kurangnya rasa cinta terhadap buku, kurangnya sumber belajar yang hanya melihat buku, guru kurang memanfaatkan media pembelajaran yang berbasis TIK. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 pada pembiasaan belajar asik dan menyenangkan pagi membaca happy bersama sahabat atau disebut balsam panca hebat sebelum memulai pembelajaran. Di sini murid melakukan literasi membaca setiap pagi dengan kegiatan yang berbeda-beda setiap hari. Saya selalu memberikan model pembelajaran yang berbeda untuk pengenalan huruf, pengenalan kata, serta pengenalan kalimat. Strategi balsam panca hebat ini saya rasa sangat memberikan dampak yang signifikan terhadap literasi murid di kelas 1, terutama pengenalan huruf dan kata. Di kelas murid sangat antusias dan sangat semangat apabila sudah masuk ke dalam kelas, karena melakukan metode pembelajaran yang berbeda setiap harinya dalam literasi. Di sini murid tidak sadar bahwa mereka sedang belajar sambil bermain. Kegiatan yang mengasah kreativitas, daya ingat, serta motorik kasar dan halus, serta kemampuan berbahasa murid di samping menyimak, berbicara, dan menulis. Di sini juga dapat menjadikan lingkungan belajar yang kondusif dan dapat menerapkan teknologi dalam pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman. Perlukan dalam praktek baik ini meliputi sarana dan prasarana sekolah seperti jaringan wifi, proyektor, dan laptop. Murid yang antusias, dukungan orang tua yang membantu dalam tahap belajar anak di rumah, kepala sekolah, dan rekan sejawat yang mendukung selama praktik baik ini dilakukan, serta kemampuan guru dalam memanfaatkan berbagai aplikasi untuk pembuatan media pembelajaran. Setelah dilaksanakan pembelajaran tentang literasi dengan mengintegritaskan pada pembelajaran yang asik dan menyenangkan, berdasarkan observasi dan penilaian yang dilakukan, adapun dampaknya dapat dilihat dari antusias murid dalam mengikuti rangkaian kegiatan pembelajaran dan juga 90% murid merasa asik dan happy. Murid juga dapat mengenal huruf dengan baik, dapat mengenal suku kata dan kata dengan baik, dan bahkan dapat membaca kalimat dengan baik dan benar. Faktor keberhasilan terletak pada penggunaan media atau sumber belajar serta strategi dalam penyampaian pembelajaran. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran seperti penggunaan aplikasi Canva untuk visualisasi gambar serta penggunaan aplikasi CapCut untuk mengedit video, sehingga murid sangat aktif dan antusias dalam pembelajaran, serta dengan adanya dukungan dari orang tua yang mau membimbing membaca di rumah. Pelajaran dari keseluruhan praktik baik ini bahwa pembelajaran yang menyenangkan bagi murid dapat dilaksanakan dengan mengakomodir lemahnya literasi murid di kelas dengan model, mode, dan media pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan mereka, serta mengedepankan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Selain itu, sebagai seorang guru harus tetap mengutamakan atau menguatkan kemampuan diri agar dapat menciptakan pembelajaran yang asyik, menyenangkan, dan berkualitas bagi murid. Respon orang lain terkait praktik baik ini yang dilakukan adalah melibatkan kepala sekolah, guru, atau rekan sejawat, orang tua atau wali murid, dan murid. Sekianlah pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dengan mengintegrasikan pada literasi membaca siswa dengan program Balsam Panca Hebat dengan kearifan lokal, sehingga dapat memberikan manfaat pada khususnya di sekolah dan pada umumnya di dunia pendidikan Indonesia. Terima kasih dan semoga bermanfaat.